Rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat berhadir melaksanakan ibadah fardu subuh, dan insyaallah kita akan meneruskan pengajian kita. Senantiasa mengawali pengajian kita, marilah sama-sama kita berniat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, dan mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah muhsin. Walahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala ini adalah jawab nafi terhadap klaim ataupun pengakuan-pengakuan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ujar orang Yahudi, kami yang berhak masuk surga. Ujar orang Nasrani, kami juga yang lebih berhak. Jadi masing-masing mengklaim, mengaku punya hak ataupun menafikan yang lainnya. Yang lain kada berhak masuk surga. Nah, ini klaim masing-masing. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Kalau memang itu klaim kalian, pengakuan kalian, ya tunjukkan aja lah apa buktinya. Nah, ini penting, pembuktian kebenaran. Nah, sedikit kita mendahulu mulai sejarah Habil dan Qabil tuh. Kita buka sedikit mulai sejarah Habil dan Qabil. Untuk membuktikan ibadah seseorang itu benar atau diterima oleh Allah Ta'ala, dibuktikan dengan situ sini. Ketika diminta berkurban, apa yang terjadi? Tanda korban itu diterima, api dari langit menyambar korban itu, berarti korban itu diterima. Amun kada jadi paksa dibayar ulang kayak itu dulu umat terdahulu. Jadi buktinya langsung dan dendanya langsung juga, hukumannya langsung juga. Kada atau sekedar main-main. Untuk membuktikannya itu dinyalakan api. Amunnya bujur dalam ibadahnya, ini dimasukkannya tangan kanannya ke dalam api tadi. Amunnya betul-betul bujur-bujur ibadahnya, kada mau terbakar, berarti ibadahnya diterima. Tapi sebaliknya, amun ibadahnya main-main, itu hangat langsung. Coba kita sanggupkah kira-kira tuh leh? Maka ini puasanya main-main kah kada kah? Coba tes. Masukkan ke api. Itu umat terdahulu tuh membuktikan ibadahnya bujur dan kadanya. Seriuskah kada kah dalam perintah Allah tuh? Ibadahnya itu yang bertindak angin langsung. Ketika umpamanya sudah selesai puasa Ramadan, ini seriuskah kada ibadah? Itu maka angin bertiup kencang, ujinya diputarnya. Nah, siapa nang bujur ibadahnya berdiam di tempat itu. Tapi nang kada bujur ibadahnya, dipindahnya ke satu wilayah. Pokoknya jauh tadi pan dari kampungnya. Emangnya pindah kampung aja, namanya pindah alam. Apa nanti jadi? Itu umat dahulu.
angin langsung tidak putarnya, langsung bawanya. Artinya pertanda ini kada serius, kena gawi nang bujur-bujur pulang. Di zaman Nabi Musa alaihissalam itu tongkat. Jadi kan kalau didustai, amun tongkat tuh bergetar, bergoyang, berarti pendusta tuh. Tapi mentongkat sinturana aja, berarti bujur tuh ibadahnya. Nih si A nih umpama nih, oh bujur. Sementara kita umat Nabi Muhammad kan ada nang kayak itu, hendak bujur ke puasa, hendak main-main ke puasa, ada langsung pembuktian tuh kan, ada. Cuma kita aja nang tahu. Tapi kapan itu terjadi? Karena buktinya kapan? Karena itu umat Nabi Muhammad. Mensawat nang kayak umat terdahulu tuh wallah alam lah kita. Oh datang api, itu jantungan dari bangsa dah umat dulu. Itu untungnya kita umat Nabi Muhammad nih, untung kita. Kada bersyukur juga sedang ya dah. Ringannya kita tuh ringan. Nah, kul hatu burhanakum. Ya buktinya mana? Kalian mengaku beriman dan segala macam, mengaku kalian yang punya surga segala macam, ayo buktikan. Nah, maka apa jawab Allah Ta'ala? Bala kadaka itu yang berhak mendapatkan surga itu siapapun mereka, man aslama wajhahu lillah, orang-orang yang menundukkan wajahnya, mereka tunduk wajahnya semata-mata kepada Allah Ta'ala, kada ada yang lain, baik itu wajah zahir ataupun wajah batin, semata-mata karena Allah, semata-mata mereka tertuju kepada Allah. Itulah baik itu Yahudi kah, baik itu Nasrani kah, atau apakah namanya itu, selama mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah, sebagaimana sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, kalau kita baca Al-Quran itu, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh dan segala macamnya, itu syaratnya. Tapi kalau sudah ada penyekutuan kepada Allah, ada lagi sembahan selain Allah, ada lagi yang lebih hebat dari Allah segala macam atau nang sebanding, itu kada berhak mengklaim surga tadi. Dan inya muhsin, yakni muwahhid, berbuat kebaikan semata-mata sekali lagi karena Allah, atas perintah Allah. Jadi ukuran kebaikan itu sederhananya adalah syariat. Itu ukurannya. Ada kalanya ukuran baik menurut akal, dan ada kalanya ukuran baik menurut adat. Tetapi ketika kebaikan tapi bertentangan dengan syariat, maka batal. Itu yang kuat adalah syariat tadi. Itu syarat muhsin. Maka siapa yang berbuat muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka ianya mendapatkan ganjaran di sisi Rabbnya. Di sisi lain, ayat ini mengisyaratkan bahwa falahu ajruhu 'inda rabbih, ia berhak mendapatkan sawabu amalih. Siapa nang beramal kebaikan tadi menurut syariat, maka ia akan dapat. Kebalikannya, amunnya kada beramal, kada kawa dapat. Garis besarnya, amun dasar hendak masuk surga, beramal dulu. Nah itu garis besarnya tuh. Amun dasar hendak masuk surga, beramal dulu. Apa perintahnya? Apanya? Gratis mimpi itu. Itu. Tapi apa kata ulama?
andai kata kalau memang mimpi itu nyata, kalau mimpi itu nyata, semua orang pasti bermimpi aja gewiannya kalau memang nyata. Nah, itu jawaban Quran terhadap klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka dengan sepihak lebih berhak, merasa lebih berhak mendapatkan surga. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Banyakkan ibadah tuh itu akan kelihatan tanda-tandanya. Ikhlas kadanya, bujur kadanya, serius kadanya itu umumnya kelihatan. Baik itu sembahyang, puasa, zakat, sedekah, umumnya itu kelihatan, bekasnya ada. Nah, apakah itu juga orang yang semata-mata karena Allah dan mereka berbuat baik itu karena Allah? Apa di antara tandanya? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu Allah beri kepada mereka tidak ada rasa takut. Rasa takut. Dan kadang ada rasa sedih, takut kalau kok terjadi nang ini kada bisi ini, takut dan kada bisi itu. Nah, itu padahal belum lagi. Makanya isyarat dalam Quran itu Nabiullah Daud alaihissalam itu kan berpesan tuh, pesan tuh untuk kita tuh ketika hendak menjelang wafat beliau. Apa kata beliau kepada ke anak beliau? Andai kata kena aku nih kadada lagi insiden, ma ta'buduna min ba'di. Nang pesan siden tuh cuma sebuting, akankah kalian nanti menyembah sebagaimana nang aku sembah nang ini? Ya ini tetap bertauhid. Jadi kan ada pikiran lain kada, bukan materi yang dipikirkan, tapi memberikan kesan bahwa jangan sampai berpaling dari tauhid itu aja. Urusan yang lain jangan takutan, jangan takutan. Dan kalau sudah ini dimiliki oleh seseorang, kada takutan dengan apa yang akan terjadi, kada sedih kalau semua yang sudah terjadi itu. Ya, kalau kita hendak mengkiaskan adalah sederhananya gini. Umpama nih kita besi sesuatu yang kita anggap berharga, gebaga, atau besi baju kah mahal baju nih, pas umpama rabit tuh umpama rabit, lalu dengan rabit baju memandang mau mahalnya, timbul sedih dipikirkan terus sayangnya segala macam. Itu pertanda bahwa sekali lagi menunjukkan keimanan yang goyah, keimanan yang goyah. Itu hasilnya, akibatnya rusak, hilang dan segala macamnya. Nah, kalau inya tahu ini panah bakalan rusak, hilang dan segala macamnya, ya ada perlu sedih lagi, biasa aja. Jauh guru kami bayar itu apa dasar anak nukar hanyar juga isiden. Itu nah ya. Sederhana aja kan logikanya, sederhana. Itu diantara tanda-tanda. Nah, lebih-lebih kesedihan itu akan dirasakan nanti ketika di akhirat. Nah, kesedihan itu lebih-lebih akan dirasakan nanti di akhirat. Bagi orang yang muhsin, ya kada sedih. Oh, ternyata ini balasan kami dahulu tuh. Walaupun kami penderitaan di dunia hanya sebentar, tapi diganti oleh Allah dengan kesenangan yang abadi. Lo kada ada sedih lagi ya. Tapi ada orang yang senang sementara di dunia, tapi penderitaan yang abadi di akhirat, itu nang sedih kada ketulungan, nang kada berujung.
Itu wal'iyadzubillah. Nah, itu diantara tanda-tanda tadi. Kemudian waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Wa hum yatlunal kitab. Man kana hudan aw nasara. Ini munasabah ayatnya. Jadi kalau secara harfiahnya la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kalau secara harfiahnya tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Seakan-akan sama, seakan-akan. Tetapi ayat ini menjelaskan ternyata masing-masing itu berbeda. Bukan sama. Berbeda apa? Wa qalatil yahudu laisatin nasara 'ala syai'. Orang Yahudi berkata laisatin nasara 'ala syai'. Orang Nasrani itu kada ada pegangan. Nah, sederhananya kada ada pegangannya, kada berhaknya masuk surga. Kenapa? Ya kada ada pegangan. Pegangan keimanan kada ada. Pegangan yang itu ini kada ada. Pegangan kitab kada juga. Artinya masing-masing mencela, masing-masing memponis. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka yatlunal kitab ay al-munazzal, yang diturunkan alaihim, atas mereka. Wa fi kitabil yahud tasdiqu Isa wa fi kitabun nasara tasdiqu Musa. Mereka yang mengatakan beriman dan mereka mengatakan ahlul kitab, yang di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu Nabi Isa. Begitu juga dengan kitab Injil. Tentu karena Injil ini belakangan artinya sudah ada, tapi kalau Taurat orangnya belum ada, sudah membenarkan adanya Nabi Isa. Jadi ternyata, nah ini hal yang aneh, masing-masing mengaku mendapat kitab samawi dari Allah. Yahudi mengaku kitab dari Allah, kitab suci. Nasrani mengaku kitab dari Allah, kitab suci. Artinya perkataannya bertolak belakang. Itu yang aneh tadi. Yang mereka mengaku ini kitab dari Allah, kitab suci. Nasrani kayak itu juga mengaku ini kitab suci dari Allah. Cuma pertanyaannya, kalau memang pengakuan itu benar-benar kitab suci dari Allah, artinya sumbernya satu. Masa nang sumbernya satu tapi isinya bertolak belakang? Nang satu menyalahkan nang satu menyalahkan nang satu. Nang Yahudi tadi menyalahkan Nasrani, yang Nasrani menyalahkan Yahudi. Ini yang aneh. Itu Quran itu. Jadi memberikan penekanan. Jadi kita kayak itu juga. Kalau ada informasi berita dari si A umpama, informasi disampaikan oleh si B, ternyata bertolak belakang, kira-kira siapa yang salah? Kan gini lah logikanya tuh. Mungkin enggak si A yang salah, yang menyuruh menyampaikan tadi, atau bisa jadi nang tukang sampainya yang salah. Itu ini logikanya. Nah, artinya apa? Perlu tabayun. Tabayun
bayun kita. Jadi kita kayak itu juga, kalau memang ada informasi dari si A disampaikan oleh si B dan si C, tiba-tiba informasi antara si B dengan si C ini bertolak belakang, maka kita perlu klarifikasi. Jangan-jangan mun kada si B si C ini yang salah, karena ini yang beda, sementara informasinya sama dari si A. Begitulah kalau informasi dari Yahudi dan Nasrani, tidak satu pun dari Rasul yang menyampaikan tentang tauhid kecuali dengan satu kata, la ilaha illallah. Itu juga kada ada selain yang itu, kada ada. Jadi tentang iman, tentang tauhid, seluruh nabi, seluruh rasul satu kata cuma, la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Karena akan kita baca dalam ayat ini, wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah. Ternyata tentang keimanan, orang Yahudi berkata Uzair itu anak Tuhan. Selesai kan itu, dia esa kada beranak, kada diperanakan. Kalau ada Tuhan berisi anak, siapapun orang atau yang mengaku jadi Tuhan, kalau inya berarti berisi anak, berarti siap untuk diwarisi. Tuh. Karena status anak adalah pewaris. Kalau nya pewaris berarti Tuhan bakalan mati. Kan ada pewaris. Masuk akal lagi kira Tuhan tuh mati. Itu dia. Ini yang bertentangan. Ujar orang Yahudi, Uzair itu anak Tuhan. Jadi ada nabi itu yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. 100 tahun itu Ashabul Kahfi. Nah, Nabi Uzair itu ya Nabi Uzair itu dia ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Alasannya sederhana, sama aja hampir kebanyakan lah nabi ini, sampai mulai Nabi Ibrahim, kaifa tuhil mauta, ya Allah kayak apa geram menghidupkan nang mati itu, kayak burung kiau di kiau, tangkap cancang ya Allah Ta'ala, cancang burung tadi, diharu imbah diharu diudak nih, andak masnya dituyukan, enggak kan sudah diudak tadi kan campur nang itu, andak dia nang mati kiau ngarannya kada mau bercampur, kayak apa aja kada mau bercampur. Begitu disebut namanya, dipanggil namanya, no masing-masing nah dimanapun dia berada, nah mungkin yang sudah jadi apakah di bumi ini, ketika dipanggil itu akan kembali kepada bentuk asalnya. Karena kesalahan orang Yahudi yang itu tadi, padahal kitab Taurat sudah menyatakan ada nabi nanti yang namanya Isa, yang kejadiannya sama dengan Nabi Adam, sudah disebut. Tapi ternyata klaim orang Yahudi kada ada apa-apanya orang Nasrani. Ini menuduh Isa itu Sayyidah Maryam, Nabi Isa itu kada tersentuh oleh setan. Amun kita nih bukan tersentuh lagi. Nah, itulah. Jadi dua itu jo makhluk yang kada tersentuh oleh setan. Sampai ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, anta bagaimana ya Rasulullah? Doa mamanya diterima oleh Allah. Jadi terlindung keduanya, Sayyidah Maryam dengan Nabiullah Isa alaihissalam, terlindung daripada setan. Dan diceritakan lagi oleh Quran, wa yukallimun nasa fil mahdi, dan inya waktu bayi itu berpandir dengan manusia. Dan seluruh nabi dan rasul itu pesannya imbahnya nang itu,
wa awsani bis shalah. Nah, itu cuma pembuktian keimanan tadi dengan sholat. Nah, ini diantara hal yang kontradiksi tadi. Masing-masing mendapatkan kitab. Maka yang demikian itu berkatalah orang-orang la ya'lamun ay al-musyrikuna minal Arab wa ghairihim. Orang Yahudi, Nasrani, artinya di luar Mekah. Ini Nasrani, Yahudi, Nasrani itu rata-rata bagian Palestina, Khadijah. Nah, itu mereka masih tetap mengikuti agama, memang berpegang dengan Alkitab itu. Tapi selain itu musyrik yang ada di Mekah itu kada tahu agama, makanya nang disembahnya patung. Nah, itu jadi tanda orang kada tahu di agama, sembahannya patung. Tak buka hujah masing-masing mana nang bujurnya itu. Jadi Quran itu terbuka dengan siapapun untuk meluruskan ajaran-ajaran Rasul-Rasul terdahulu. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tetap melaksanakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an